Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Goal hari Jumat ya. Last weekend nih. Ini gol kemarin di sini kan saya menunggu konfirmasi break ya. Ternyata ini resisten. Ini dia membentuk resisten dan support. Supportnya ini tidak ditembus, malah menembus area resisten dan langsung ya. Resisten, tidak ada retest dulu, dia langsung naik. Dan kalau kita cek di sini, ini ada resisten juga. Ini resisten ditembus ya. Dari sini ditembus ke atas. Kemudian ada retest ya. Ini ada retest dan break lagi di area resisten yang ini. Break, kemudian ada retest lagi, dan sekarang ini berhasil menuju ke garis yang saya tandain itu ya. Nah, kenapa saya menandakan garis di situ? Karena di sebelah kiri ini ada area key level 2428 2432. Nah, untuk goal ya. Jadi ini analisa kemarin ini sudah selesai. Ini saya akan hapus semua. Saya akan hapus semua ini garis-garisnya ya, yang kecil. Wih, banyak banget nih. Oke. Kemudian saya akan buat garis baru. Ini saya akan cek di H4 dulu. Ini menarik ya, di H4 ini ada konfirmasi bullish ya, dimana area resisten ini sudah berhasil ditembus. Itu merupakan area resisten daripada H4 ya. Ini H4 ada resisten kecil sudah ditembus, dan kalau kita cek itu hampir membentuk pola W ya, pola double W, pola W. Oke, saya akan cek karena ini di H4 terlihat mau turun reversal ya. Ini saya akan cek dulu. Karena memang sekarang itu geopolitiknya lagi tidak menentu ya. Rusia diserang sama Israel. Kemudian Yaman, Iran tidak Iran dibujuk supaya tidak melakukan serangan kepada Israel ya, tapi Israel sendiri nyerang ke Rusia gitu. Karena ini ada konfirmasi bullish ya. Karena ini ada konfirmasi bullish, berarti saya rasa ini dominan naik ya. Konfirmasi bullish, ini penembusan area resisten. Jadi saya rasa ini harga bullish. Nah, saya akan cari di mana key level antara resisten dan support ya, untuk dijadikan area acuan apabila dia akan mantul. Ini resisten dan ini area support. Ini terdekat ya. Dan ini hanya sementara, nanti bisa aja berubah gitu. Oke, saya tandain dulu. Nah, kalau kita cek di sini di time frame H1 ada semacam penurunan ya, double top. Ada semacam double top yang dibentuk. Ini top pertama, ini top kedua. Ya. Ini top pertama, ini top kedua, dan di sini ada dia naik dulu kemudian turun sampai sini, berarti ini area support, dan supportnya ini ditembus sama candle ini, tapi candle yang merah ini tidak terlalu kuat
menembus yang hijau ini, ya. Jadi hanya sedikit, hanya sebagian. Terus kalau kita cek di sini ada area key level juga nih, dan di sini juga ada 1, 2. Jadi saya rasa gold ini ya di bawah 24, 27 dia akan turun mencari support. Nah, jadi tugas kita adalah harus menunggu dulu di mana supportnya yang pas gitu. Karena ini ada banyak supportnya, ada 1, ada 2, ada 3 nih di sini. Ya. Kalau kita cek paling bawah, ini supportnya ada di bawah sekali. Bahkan ada di 2830. Itu area support yang paling bawah ini di sini. Saya akan ambil area supportnya 1 ya. Kemudian saya akan buat lagi. Saya akan mencari support yang terbentuk yang terdekat ya. 2. Yang ini saya akan hapus. Yang ini saya akan hapus. Kemudian ada lagi di sini, ini dia area break dan ini support retest. Ini merupakan area ini value gap ya, area ini, ataupun bisa disebut imbalan. Nah, saya ambil di situ. Nah, berarti gold ini bisa aja nanti dia melakukan penurunan terlebih dahulu apabila level resisten yang ini yang dibuat, ini ada resisten ya. Apabila level resisten tersebut tidak berhasil ditembus. Jadi ada kemungkinan dia akan menuju ke bawah. Ke bawah sini nih. Ya. Tapi trennya sekarang naik. Makanya harus dipastikan dulu di area atas, di area sini, dia tidak akan ditembus kembali gitu. Nah, saya akan cek di time frame H1. Ini trennya kalau kita lihat sedang melakukan penurunan ya, tapi supportnya baru ditembus 1 nih. Support ditembus 1 yang ini. Nah, saya perlu penembusan support yang kedua di sini. Jika nanti support yang di bawah ini ditembus ataupun satu candle ini berclose di bawah ini, ya, kita akan nunggu reaksi di atas di sini. Reaksinya kembali, saya akan menunggu reaksi kembali di atas di sini. Kalau misalkan di sini dia tidak berhasil ditembus, otomatis di area ini harga akan turun ke bawah. Ya. Tuh, ini udah mulai turun. Saya akan cek di time frame yang lebih kecil. Nah, pada time frame yang lebih kecil ada yang namanya support yang dicoba ditembus ya. Ini kan dari sini resisten, kemudian dia membentuk support, kemudian dia tes ke atas resisten, di sini tidak berhasil, di reject. Kemudian area support ini saya akan tandain berhasil ditembus nih. Ya. Support tersebut berhasil ditembus, kita akan cek di berapa? Pengaturan 194. Nah, berarti baru 1 kali ini. Baru 1. Ya. Supportnya ini ditembus baru 1. Ini saya akan tunggu lagi reaksinya di area ini, ya. Kalau misalkan nanti dia berhasil membentuk seperti ini nanti ya. Ini kan support,
kemudian ini resisten. Nah, support ini berhasil ditembus. Nah, otomatis di sini kan dia turun, taruhlah sampai sini ya. Nah, saya akan tunggu lagi misalkan dia naik lagi ke atas sekali. Nah, terus saya akan tunggu support yang tadi dibentuk ini ditembus lagi. Berarti ini sudah membentuk 2 kali penembusan support ya. Nah, itu konfirmasi yang akan menjadikan gold ini turun lebih dalam. Tapi ini baru sebatas konfirmasi, bukan untuk entry ya. Nah, setelah ini muncul zig 2 kali kan, 2 kali support ditembus, saya akan tunggu. Saya akan memastikan harga itu balik lagi ke atas ya, dan tidak menembus area ini. Tidak menembus area high ini. Nah, jika di sini misalkan taruhlah dia sampai sini ya, berhasil retest sekali, kemudian saya akan tunggu di sini reaksi penembusan area support terlebih lagi. Nah, ini membentuk support. Nah, kemudian dia naik, disitulah saya mau melakukan entry. Saya rasa harga akan turun ke bawah. Gitu. Ya. Saya rasa ini harga akan lanjut turun ke bawah apabila nanti 1, 2, 3 ditembus. Nah, ini yang akan kita perhatikan. Nah, setelah itu di area ini kita menunggu konfirmasi buy di area ini. Karena kenapa? Karena ini bagian daripada resisten yang ditembus akan menjadi area support. Ini planning pertama. Nah, planning kedua, jika nanti ternyata dia tidak membentuk dan malah tembus area resisten ini, otomatis harga akan naik apabila nanti dia break, kemudian dia melakukan retest ya. Saya rasa akan naik menuju resisten terdekat. Ya. Saya rasa akan naik menuju resisten terdekat. Jadi area ini sekarang itu sangat penting. Area yang ini nih. Sebentar. Area itu sangat penting untuk konfirmasi apakah gold sekarang akan turun atau gold sekarang akan melakukan kenaikan ke 2480 saya rasa. Ya. Karena ini saja tidak cukup. Ini saja tidak cukup kalau misalkan dia tidak berhasil break di area ini. Nah, kalau misalkan dia berhasil break di area ini, ada konfirmasi bearish, saya rasa di sini akan turun menuju ke 2400. Tapi apabila di area ini ada konfirmasi bullish, harga akan naik kembali. Jadi tetap kita harus melihat sentimen daripada market ya, pergerakan ini. Sebentar, ini loading. MA1 batal. Loading. Kenapa loadingnya? Loading guys. H1 M30 sama.
loading ya. Nah, oke, kita cek di sini di grup Telegram ya. Yang ini proyeknya masih berjalan, alhamdulillah ya. Tadi pagi ada melakukan pas Asia ya, ada melakukan entry buy sedikit. Dia dapat profit $2, alhamdulillah. Jadi hari ini dapat 1,6%. Ini connecting, nggak tahu loading kenapa. Padahal bagus ini jaringannya. Oke, nah ini mulai. Jadi buat yang mau mantau aja ya di Telegram, itu sudah saya share. Jadi untuk Go tetap ya, pokoknya ingat konfirmasi ini daripada M15. Nanti apabila harga ada menembus di atas resisten yang 2427 tadi itu, saya rasa ini akan naik. Nah, ini sudah tidak loading nih. Ya, tunggu di area ini ya. Ini kan baru mau masuk London nih. Nah, apabila kalau misalkan nanti ini berhasil dibentuk ya, ada 2 support yang ditembus, kita tunggu di sini untuk melakukan entry sell. Kalau misalkan dia nanti balik ke atas menembus resisten, kita akan melakukan buy. Jadi sekarang ini memang terlihat turun ya, tapi tetap hati-hati ya. Mungkin nanti tanggal 22 sampai 24 saya rasa akan terjadi pergerakan penjualan besar-besaran ini di gold ini ya. Tanggal 22 sampai 24 kayaknya ya, tapi nggak tahu sekitar Agustus lah. Kita cek aja nanti, mudah-mudahan sesuai. Kalau misalkan sesuai berarti kita akan jual di sekitar area atas lah gitu ya. Saya nggak akan cuma memberikan bocoran kecil aja. Untuk lebih detailnya nanti kita akan cek teknikal ya. Akan cek teknikal. Ini teknikalnya tuh sudah mulai terlihat ya adanya pergerakan untuk turun ya. Nah, ini kalau kita cek di sini, ini kan tadi kan dari M15. Nah, kalau misalkan dicek di H1, ini sudah terlihat ya, dia membentuk base drop ya. Kita akan cek nanti apakah benar konfirmasi base dropnya, ataupun hanya prank aja gitu ya, ataupun hanya koreksi. Ini saya akan cek dulu. Saya akan kasih garis dulu support pertama, kemudian saya akan kasih lagi di sini. Ini support. Oke. Nah, udah jelas nih. Ada support ditembus. Kemudian saya akan 869, oke. Nah, kemudian di sini saya akan membuat satu resisten. Nah, ini memang kalau kita cek di sini terlihat area support yang ditembus ya, tapi ingat di sini ada key level. Ada key salah. Ada key level nih yang merah. Nah, ini area key level ini. Area break, dia akan melakukan penurunan atau dia akan melanjutkan kenaikan ya. Yang jelas daripada H1 ini sudah terlihat ada konfirmasi bullish ya, penembusan area resisten. Berarti saya rasa kita akan tunggu di area-area ini untuk melakukan entry buy ya. Kalau misalkan ini mau turun, jangan dulu entry sell sekarang di sini, jangan.
Ini tunggu dia break, kemudian dia tes ke atas, tunggu di area ini, ada konfirmasi bearish di sini, tidak ada tembus area resisten, baru entry sell di sini ya. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi, jangan melakukan entry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.